tidak paham tentang Pancasila. Saudara, saya katakan saudara adalah orang-orang yang terpilih. Coba renungkan hari ini. Ada seseorang yang berada di terminal sana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia meminta ke sana ke sini, dan saudara harus merefleksikan saudara di sini. Saudara menggunakan baju bagus, sepatu bagus, tapi justru pikirannya tidak di sini. Bagaimana kita bicara tentang Pancasila dan mengimplementasikan Pancasila jika di dalam ruang ini justru pikiran kita kosong? Saudara-saudara, kami dari tim PWK harapan kepada saudara, itu yang kita harapkan. Kita sudah tidak lagi percaya kepada para pemimpin-pemimpin kita yang duduk di sana yang ternyata korupsi. Tapi harapan kita kepada saudara sebagai generasi yang bisa mewujudkan Pancasila. Slide kedua, Mas. Ya, saudara-saudara, saya mencoba untuk berbicara tentang Pancasila dengan menggunakan cerita. Rasanya kalau saya ngajar sejarah jenuh, ya kan? Bicara tahu, tapi kita coba renungkan masuk dalam pikiran ini. Hari ini Pancasila sebagai bintang penuntun, saya mencoba membayangkan tentang seorang gadis buta. Pada suatu hari ada seorang gadis buta yang sangat membenci dirinya sendiri karena kebutaan itu tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Slide pertama itu membayangkan tentang kondisi kebangsaan kita pada saat itu. Tidak ada harapan dari bangsa kita sebenarnya. Saudara coba renungkan, dari Banyuwangi ke Jember, saudara akan melewati terowongan, betul tidak? Siapa yang bekerja? Siapa yang harus menggali terowongan itu? Adalah para leluhur-leluhur kita. Itu adalah kondisi pemimpin kita pada saat itu. Mereka disiksa, mereka dicambuk, mereka ditendang, bahkan satu orang meninggal, bahkan ratusan orang meninggal hanya untuk memperjuangkan bangsa kita. Coba Anda lihat para pemimpin-pemimpin kita, Bung Karno dan kawan-kawan, mereka berperan dalam pikiran itu hanya satu saja. Apa yang ada dalam para pikiran para pemimpin-pemimpin kita? Indonesia merdeka, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan sampai generasi kita itu lebih susah dibandingkan para mereka. Ingat saudara, tidak usah jauh-jauh, mari kita renungkan bapak ibu kita. Pernahkah bapak ibu kita meminta dibelikan baju? Tidak sama sekali. Yang mereka pikirkan adalah anak saya atau generasi saya itu lebih senang dibandingkan saya. Itu yang dipikirkan oleh mereka. Yang menjadi buruh tani mulai berangkat jam 7 sampai dengan jam 4 mereka berjemur di terik panas matahari. Tidak ada satupun yang mengeluh dari mereka. Para pemimpin kita meninggalkan anak-anaknya menjadi yatim piatu karena hanya mereka ingin berkorban untuk kita semuanya. Itu yang terjadi pada Ali yang pertama. Kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Walau dia buta, tetapi dia mau menghiburnya. Itulah para pemimpin kita, saudara. Itu adalah para pemimpin. Walaupun bangsa kita itu tidak ada harapan yang jelas, tapi para pemimpin kita optimis. Saya yakin dan saya akan mendampingi walaupun kondisi kebangsaan kita jauh baru. Dia berkata akan menikahi gadis itu kalau gadis itu
sudah bisa melihat dunia. Tulus tidak? Ada seseorang yang mau menerima dengan kondisi ketidaksempurnaan, tapi para pemimpin kita masih tetap optimis. Suatu hari dia akan berkata, akan menikahi gadis itu kalau gadis itu sudah bisa melihat dunia. Saudara-saudara, yang namanya cinta itu butuh yang namanya pengorbanan. Betul tidak? Ya, betul. Yang dilakukan oleh pemimpin kita. Dia akan menikahi gadis itu kalau gadis itu sudah bisa melihat dunia. Dalam pikiran para pemimpin kita sangat tidak masuk akal dengan keterbatasan alat persenjataan kita. Tapi dia yakin bahwa kita itu akan menjadi negara yang merdeka. Itu para pemimpin kita, sama dengan orang tua kalian. Walaupun bapak ibunya sebagai petani, tapi bisa mampu menghantarkan kalian sukses menjadi sekarang ini, maka jangan pernah mensia-siakan perjuangan para orang tua kita dan pemimpin kita. Suatu hari ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepada gadis itu. Akhirnya dia bisa melihat semua hal termasuk kekasihnya. Inilah yang kita sebut dengan kata merdeka. Perjuangan mereka mampu menghantarkannya. Terus selanjutnya. Terus, nah, kekasihnya bertanya kepada gadis itu, sayang, sekarang kamu sudah bisa melihat dunia. Apakah engkau mau menikah denganku? Ini yang diminta oleh para pejuang kita, ditagih oleh para pejuang kita. Dia sudah mau berkorban sampai dia bisa melihat dunia. Kalau saudara mohon maaf jadi seorang perempuan, mau tidak menikah dengan seseorang yang mau berkorban? Mau tidak? Mau. Lanjutkan, Mas. Gadis itu terguncang saat melihat bahwa kekasihnya itu juga ternyata buta. Orang yang menunggu ternyata dia juga buta. Dan dia menolak untuk menikah si pria pacar itu yang selama ini sudah sangat setia sekali mendampingi hidupnya selama gadis itu buta matanya. Apa tidak menangis para pemimpin kita? Mereka sudah mau berjuang, berkorban, ujung-ujungnya dia mengkhianati para pejuang itu. Dia mengkhianati untuk tidak menikah kepada si laki-laki. Ini yang terjadi. Bayangkan saja, ingat saudara, kemerdekaan bangsa kita itu adalah milik pejuang. Dia hanya menitipkan kepada saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Menjaga dan memperjuangkannya. Betul tidak? Ya, betul. Dan akhirnya si pria kekasihnya itu pergi dengan meneteskan air mata karena tidak mau menikah, dan kemudian menuliskan surat cinta kepada gadis itu, sayangku, tolong engkau jaga baik-baik kedua mata yang telah kuberikan kepadamu. Inilah saudara, seorang laki-laki yang mau berkorban demi seorang yang dipintai, matanya diberikan kepada si perempuan. Ini realita yang terjadi. Coba bayangkan pada hari ini ada seorang anak yatim piatu karena berkorban untuk kita semuanya. Maka saudara, inilah yang harus kita refleksikan. Kita renungkan kembali bagaimana kebangsaan kita. Nah, yang terpenting untuk membangun bangsa adalah dengan cara gotong royong, dengan cara persatuan. Itu yang dibutuhkan hari ini. Diminta, Mas, minta tolong Mas, slide yang selanjutnya.
yang dibutuhkan oleh isu bangsa kita. Saudara sebagai nanti sebagai paskibraka harus solid, itu yang terpenting. Jadi jangan sampai Pancasila itu jadi ucapan saja, tapi Pancasila itu harus menjadi sebuah sikap dan tindakan. Paham ya? Kalau mulai kemarin saudara Pancasila, tapi kalau Pancasila ditaruh di sini, tapi belum menjadi sebuah sikap, itu artinya saudara, saya katakan, belum menjadi orang-orang yang terpilih. Maka harus ingat kembali kepada hakikat tadi. Maka saudara harus yakin saudara bagian dari orang yang terpilih dari sekian ribu siswa orang. Nah, selanjutnya